Setelah Amerika Serikat, kini giliran Uni Eropa yang ketar-ketir menghadapi keputusan Cina untuk memperketat kontrol ekspor mineral tanah jarang, rare earth. Mineral ini sangat vital bagi industri teknologi tinggi dan energi hijau di Eropa. Para menteri Eropa menggambarkan langkah Beijing ini sebagai kekhawatiran kritis yang tidak dapat dibenarkan. Untuk mengatasi ancaman ini, Uni Eropa tidak ingin bertindak sendirian. Komisioner Perdagangan Eropa, Maroš Šefčovič, mengumumkan bahwa para menteri UE sepakat untuk meminta bantuan dari mitra negara G7, termasuk AS, untuk menghadapi masalah ini. Mengapa rare earth begitu penting bagi Eropa? Dan bagaimana strategi UE untuk menghadapi Cina, yang memilih dialog daripada kebijakan tarif keras ala AS? Mari kita bedah reaksi dan strategi Eropa ini. Respons UE dan seruan bantuan G7. 1. Kekhawatiran kritis di Kopenhagen. Posisi UE, Komisioner Perdagangan Eropa, Maroš Šefčovič, menyatakan bahwa langkah pengetatan ekspor logam tanah jarang oleh Cina tidak dapat dibenarkan. Konsultasi G7. Dalam pertemuan para menteri Uni Eropa di Denmark, disepakati untuk segera meminta bantuan dari mitra negara G7 melalui panggilan video, menunjukkan betapa mendesaknya masalah ini. Jadwal pembahasan, Šefčovič juga menambahkan bahwa para menteri keuangan G7 kemungkinan akan membahas berbagai opsi pada Rabu 15 Oktober. 2. Alasan bersatu, kekuatan blok dagang. Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Rasmussen, menekankan pentingnya respons yang terpadu. Membulatkan suara, Uni Eropa perlu membulatkan suara untuk menunjukkan kekuatannya sebagai blok perdagangan terbesar di dunia kepada Cina. Tekanan bersama, jika kita bersatu, kita dapat menekan Cina dengan lebih baik untuk bertindak adil, ujar Rasmussen, menyoroti kepentingan bersama dengan AS. Strategi EU, diversifikasi, bukan tarif. 1. Fokus pada diversifikasi pasokan. Alih-alih langsung membalas dengan tindakan agresif, Uni Eropa memilih pendekatan jangka panjang dan kolaboratif, diversifikasi. Proyek bersama, koordinasi dengan mitra G7 akan berfokus pada upaya diversifikasi pasokan, seperti memajukan proyek bersama untuk mengekstraksi atau memproses mineral penting di luar Cina. Mempercepat proses, Šefčovič mengakui bahwa proyek-proyek ini membutuhkan waktu, tetapi sinyal dari Cina telah membuat UE harus fokus untuk mempercepat proses ini semaksimal mungkin. 2. Menolak tarif war ala AS. Meskipun menyambut baik kerjasama dengan AS, Šefčovič mengaku telah membahas masalah ini dengan Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick. UE menolak meniru kebijakan tarif AS. Pendekatan Rasmussen, Menteri Luar Negeri Denmark tidak mendukung opsi kebijakan tarif terhadap Cina. Pilihan UE. Sebaliknya, UE menganjurkan diskusi yang jujur dan terbuka dengan Beijing, menunjukkan preferensi Eropa terhadap diplomasi dagang yang terukur. Langkah Cina memperketat ekspor rare earth adalah pukulan strategis yang menargetkan ketergantungan industri Eropa terhadap Beijing. Mineral ini krusial untuk transisi energi hijau UE, mulai dari produksi turbin angin hingga mobil listrik. Keputusan Uni Eropa untuk mencari bantuan G7 menunjukkan pengakuan bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat menghadapi dominasi Cina dalam rantai pasokan rare earth sendirian. Strategi diversifikasi yang ambisius menjadi sangat penting, meskipun hasilnya baru akan terlihat bertahun-tahun kemudian. Menurut Anda, apakah strategi Uni Eropa yang mengedepankan dialog dan diversifikasi akan lebih efektif daripada kebijakan tarif keras yang diterapkan Amerika Serikat dalam menekan Cina? Sampaikan pandangan Anda di kolom komentar di bawah.